Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Aksan Jalaluddin MS. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin MSI beserta Bapak Abdul Muthalib SPD MPD atau Ibu dosen dan para staf beserta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita ke alam gelap gulitan menuju alam terang benderang. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional. Pergeseran studi hubungan internasional, perang dingin berlaku, isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan seakan semakin leluasa mewarnai diskursus hubungan internasional. Sebab hal ini mengesankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara menurun. Konsekuensinya adalah tugas utama studi strategis dengan analisis konfrontasi Barat Timur saat Perang Dunia yang menjadi inti konsep keamanan dalam pendekatan realisme pun lambat laun berkurang. Oleh karena itu, fokus militer dalam analisis strategis menjadi sangat rapuh terhadap perkembangan isu-isu non-militer dalam diskursus hubungan internasional. Penurunan ancaman terhadap kedaulatan negara ini diikuti dengan peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, terorisme dan sebagainya. Namun, negara sepertinya tidak lagi mampu berhadap dengan permasalahan yang di atas dengan baik. Negara seolah kenilaian otoritas atas apa yang seharusnya ia tangani. Konsekuensinya adalah apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kini telah berpindah ke tangan aktor-aktor non-negara. Bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat pun seakan semakin kebal dari aktivitas dan kebijakan pemerintah. Inisiatif dari kalangan akar rumput dan pun bermunculan untuk mengatasi masalah kesehariannya sendiri ketika mereka merasa tidak bisa lagi menyadarkan bebannya pada negara. Menurunnya otoritas pemerintah ini merupakan akibat dari perubahan pada bidang teknologi serta integrasi yang semakin cepat dalam sebuah ekonomi pasar global. Dalam hal ini, kemunculan aktor-aktor non-negara dalam sistem internasional telah memperluas objek studi hubungan internasional. Isu-isu ekonomi politik hubungan internasional bisa dijadikan contoh untuk menunjukkan fenomena ini. Institusi ekonomi internasional beserta perusahaan multinasional menjadi pihak yang lebih berperan dalam menentukan bagaimana kebijakan sebuah negara. Bahkan kompetensi dalam pasar dunia telah berhasil mengalihkan perhatian masyarakat internasional dan permasalahan seputar perebutan wilayah ataupun kontrol atas sumber daya alam di suatu wilayah. Negara-negara saling berlomba untuk mencari sekutu dalam bidang ekonomi, tidak lagi dalam masalah keamanan untuk memperkuat
kemampuan militer. Fakta-fakta ini yang memunculkan premis bahwa studi hubungan internasional telah bergeser dari yang sebelumnya, lebih fokus pada bidang politik militer menuju isu-isu non-militer. Demikian hal ini dengan aktor-aktor yang bermain di dalamnya. Studi hubungan internasional yang semula hanya terpusat pada negara, kini mulai menaruh perhatian pada aktor-aktor non-negara yang juga berandil besar dalam interaksi global. Munculnya gagasan keamanan manusia. Gagasan keamanan mengalami perkembangan sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Politik militer internasional melihat negara sebagai objek keamanan dalam konteks kelangsungan hidup. Suatu isu dapat menjadi ancaman ketika mengancam kedaulatan atau wilayah suatu negara. Ini menjadi legitimasi penggunaan angkatan bersenjata atau kekuatan lain untuk mengatasi ancaman yang ada. Alternatif penjelasan politik keamanan melalui mengemukakan dekade 1990-an. Pada saat itu, politik keamanan mulai meluaskan perhatiannya pada isu-isu lain seperti akses makanan pokok, kualitas lingkungan global, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat di negara berkembang. Objek keamanan tak lagi hanya negara, tetapi meluas pada individu yang mendiami wilayah itu. Sepertinya hal ini pergeseran objek studi hubungan internasional dari yang semula didominasi oleh pendekatan realis dengan kapasitas militer negara sebagai intinya, ke bidang-bidang non-militer yang berlatar belakang adanya kekecewaan pada konsep pembangunan dan keamanan yang berlaku pada dekade 90-an hingga 1980-an, yang mendapat konsep keamanan menjadi mengemukakan. Berbagai kritis terhadap perkembangan ekonomi mulai dilancarkan pada dekade 1960-an karena kegagalannya mengatasi ancaman kelangsungan hidup manusia. Di samping itu, akhir konfrontasi bipolar antara blok barat dan timur yang memunculkan argumen tentang perdamaian yang demokratis juga berkontribusi pada desakan untuk meredefinisi studi keamanan. Topik-topik keamanan klasik seperti kontrol senjata, perang dan nuklir seolah kehilangan urgensinya karena dianggap tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang bergelut dengan masalah-masalah yang kompleks. Misalnya di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gagasan-gagasan untuk mengatasi ancaman mulai diluncurkan oleh berbagai pihak seperti Pusat Studi Keamanan, Komisi Independen, dan kelompok lain. Kelompok-kelompok ini mencoba menjelaskan kompleksitas sistem internasional yang mempengaruhi kehidupan manusia serta menyediakan jalan alternatif atau mengonsep pembangunan global yang memungkinkan dan dapat meningkatkan kesempatan hidup. Dalam hal ini, salah satu laporan yang berorientasi pada keamanan manusia dikeluarkan oleh Unit National Development Program. Laporan tersebut adalah UNDPS Human Development Report 1994 yang berjudul Dimension of Human Security. Dalam laporan itu terjadi dan terdapat 7 kategori ancaman yang terkait dengan keamanan manusia. Ketujuhnya adalah ancaman ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Negara yang diancam, negara yang aman dalam konteks batas wilayah masih dapat mengancam keamanan manusia yang mendiaminya. Laporan tersebut mengimplikasikan produk fokus keamanan internasional harus diperluas sehingga
tak hanya menaruh perhatian pada aspek batas wilayah, tetapi juga kehidupan penduduk. Seperti dijelaskan di atas, bidang ekonomi merupakan bagian dari keamanan bagi kehidupan penduduk. Dalam hal ini, keamanan ekonomi bisa dilihat dari sisi pemerintah kebutuhan dasar rakyat suatu negara. Untuk memenuhi fungsi, maka penduduk suatu negara pun melakukan berbagai aktivitas ekonomi, namun kegiatan ini seringkali membawa dampak buruk bagi lingkungan mereka. Human insecurity, aktivitas ekonomi manusia dan degradasi lingkungan. Aktivitas ekonomi manusia bertambah sejalan naiknya populasi. Kebutuhan yang seakan tak pernah cukup mendorong manusia untuk terus mengeksploitasi bumi dan meningkatkan aktivitas produksi. Ekonomi liberal yang membuka saluran perdagangan lintas batas negara turut melanggengkan aktivitas produksi industri yang berlebihan. Begitupun juga dengan pola konsumsinya. Perdagangan bebas dilakukan untuk mencari keuntungan. Produksi juga mencenderung begitu juga dengan pada konsumsinya. Perdagangan bebas dilakukan untuk mencari keuntungan maksimal dengan mendorong masyarakat untuk menjadi konsumtif. Aktivitas produksi juga cenderung dijalankan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ekonomi liberal gagal dalam menanggapi kenyataan bahwa pertumbuhan produksi dan konsumsi juga meningkatkan dampak buruk bagi lingkungan. Ward 2007. Permasalahan itu juga lah yang dibahas dalam IDWL RQ 81. Sementara itu, tingkat pertumbuhan populasi semakin bertambah dan tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya alam yang ada. Padahal level konsumsi terus naik. Dalam hal ini 20% penduduk dunia mengonsumsi 80% sumber daya alam. Bahkan beberapa negara berkembang yang memiliki populasi besar bergerak ke gaya hidup konsumtif. Inilah yang dipandang sebagai paradoks dalam isu keamanan lingkungan. Kenyataan bahwa gaya hidup kontemporer yang ditopang oleh struktur global saat ini memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Hal itu yang memunculkan dilema di antara dua pilihan, yakni memberikan kesempatan pada struktur global yang selama ini eksis untuk perubahan secara perlahan ataukah menanti hingga perubahan tersebut terjadi dengan cara tiba-tiba karena adanya krisis lingkungan. Dampak yang diterima lingkungan akibat aktivitas manusia ini tak kalah memperhatikan. Luas hutan mengecil, 33,8 juta acre hutan tebang yang dibakar setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2025 2/3 populasi dunia akan kesulitan mendapatkan air bersih. Pencemaran laut dan udara semakin tinggi akibat industri. 5 pabrik mengandung logam berat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi hasil laut. Peningkatan racun dan limbah diperkirakan mencapai 3 juta ton. Limbah ini menyebar lintas batas negara tiap tahun. Di udara, gas emisi seperti karbon dioksida akan meningkatkan efek rumah kaca. Salah satu akibatnya adalah menghilangnya 50.000 jenis tanaman dan spesies hewan setiap tahun. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada baiknya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekurangannya itu dari diri saya pribadi. Apabila ada yang masih kurang pas selama mengutarakan gagasan pidato saya, mohon maaf. Baik, saya akhiri dengan ucapan akhirul kulam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.